Guys, masjid ke-11 yang kami kunjungi adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan pada abad ke-15. Ada keterangan yang menyebutkan tahun 1466, ada yang menyebutkan tahun 1401. Keterangan tapi Masjid Agung Demak ini adalah masjid yang didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah seorang pangeran di daerah Demak, ya. Dan Masjid Agung Demak ini merupakan pusat dari berkumpulnya para wali songo yang berada di sekitar Pulau Jawa. Pada saat-saat tertentu mereka berkumpul di Masjid Demak ini. Nah, di Masjid Demak ini ada satu hal yang unik, yaitu Masjid Demak ini punya museum. Ada museum yang mengumpulkan semua barang-barang yang merupakan peninggalan dari Wali Songo. Di dalam museum ini juga sangat lengkap dengan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan bagaimana silsilah para wali Allah ini, para Wali Songo ini yang sampai akhirnya nanti ke Rasulullah. Kemudian di dalam museum ini juga ada disimpan tiang pertama awal yang ke bawah itu memang sudah rusak, ya, tiangnya, tetapi bagian atas masih yang asli. Nah, bagian yang rusak ini pun masih ada disimpan di dalam museum. Ada sebuah pintu di Masjid Agung Demak ini yang merupakan pintu yang dibikin oleh Ki Ageng Selo yang disebut dengan pintu Bledek. Pintu ini dipercaya dulunya adalah mampu menahan petir, ya, mampu menahan petir. Entah bagaimana caranya, Allahu a'lam bishawab, tetapi pintu ini diyakini mampu menahan petir. Pintu ini pun sekarang ada di museum di sekitaran Masjid Demak. Mari guys, kita ikuti liputan kami di Masjid Agung Demak. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2020. Sampai di Masjid Agung Demak. Kita sudah sampai di Masjid Agung Demak. Alhamdulillah. Ini bagian luar dari Masjid Agung Demak. Ini towernya, menaranya. Di depan Masjid Agung Demak ada alun-alun. Alun-alun dan ada bangunan-bangunan yang lain. Ini bangunan utama masjidnya. Uduknya bang, nih sebelah kiri, wanita sebelah. Alhamdulillah, saat ini kami sampai di Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini adalah masjid yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid Agung Demak ini dulunya adalah tempat berkumpulnya para Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di dalam Masjid Agung Demak ini atapnya berbentuk limas. Nah, di dalam Masjid Agung ini ada 4 soko guru yang masih asli, original, yaitu 4 buah tiang dari kayu jati, dan masing-masing tiang
diberi nama masing-masing wali. Ini adalah Sunan Kalijaga, kanan belakang. Kemudian kiri belakang adalah Sunan Ampel, kiri depan Sunan Gunung Jati, dan kanan depan adalah Sunan Bonang. Sepertinya ini masjid sudah ada perluasan karena ada tiang-tiang tambahan yang tidak terbikin dari jati tetapi sudah tiang beton. Di bagian atas untuk pencahayaan ada kaca-kaca ukir. Kaca ukir. Sehingga masjidnya cukup terang. Kalau kita maju ke depan, ada di dekat mihrab ini adalah khusus imam masjid, jemaah dilarang masuk. Ini adalah tempat imam, ya, tempat imam. Kemudian yang ini ada diselimuti, ini adalah sepertinya adalah mimbar untuk khutbah, ya, mimbar untuk khutbah, betul. Ini adalah mimbar khutbah yang diselimuti dengan kain. Ini, ya betul, ini adalah mimbar khutbah yang diselimuti dengan kain. Mimbarnya cantik sekali. Jendela-jendelanya juga adalah jendela-jendela yang full dari jati, yang asli. Sekarang sudah dilengkapi dengan AC. Ini dari salah satu pintu, ada yang disebut dengan pintu bledek, yang dianggap pintu ini barangkali yang dianggap mampu menahan petir. Ini pintunya dibuat oleh Ki Ageng Selo yang merupakan prasasti Chandra Sengkala pada tahun 1466 Masehi. Ini adalah jadi pada abad 15 masjid ini dibangun. Tepatnya adalah pada tahun 1466 Masehi. Ini mungkin yang disebut dengan pintu bledek, ya, yang dianggap mampu menahan petir. Kalau kita lihat kuncinya, ini memang betul-betul kunci yang kuno, kunci zaman dahulu. Engselnya pun kalau kita perhatikan adalah engsel peluru seperti zaman dahulu, seperti bangunan-bangunan, engsel bangunan pintu di Turki, dan tidak dirubah, tapi masih berfungsi, dan kayu jatinya tebal sekali. Ini ada tangga untuk naik ke bagian atas, ya. Tangganya memang ditutup karena ada balkon di atas ini, ya. Kalau kita lihat atapnya ada balkon rendah. Bagian ini adalah bagian yang ada 2 lantainya, mungkin untuk sholat wanita, ya. Ini bagian luar dari masjid, dan ini adalah bagian yang sudah ada tambahan sepertinya. Bagian luar masjid pun strukturnya adalah struktur jati. Ini bagian luar masjid.
Pelatarannya luas sekali, bisa tempat orang beristirahat. Bisa jadi tempat orang beristirahat. Ini kalau kita lihat, ya, ini jati, bahannya dari jati dengan ukiran-ukiran. Tentu bagian bawahnya adalah beton, tapi ini adalah yang diukir adalah jati. Kita lihat, ukirannya indah, dan struktur atapnya sama, tersambung semua dengan ornamen lampu. Ini ada beduk besar, ada dua beduknya. Yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah beduk itu. Kita lihat lebih dekat. Ini baduknya besar, ada kentongan juga. Pada sisi kanan dan kirinya. Beduk dengan ukiran Allah. Ini ada beduk yang kedua. Di beduknya tertulis Masjid Agung Demak 10 Muharram 1433 Hijriah atau 2011. Berarti ini beduk yang masih baru. Beduk yang masih baru. Ini bagian depan dari masjid, dan ini adalah pintu utama dari Masjid Agung Demak ini. Ini yang saya sebut tadi adalah pintu beledak yang dianggap mampu untuk menahan petir. Ini pintu utamanya. Walaupun sudah dikasih kaca, terlihat jatinya sangat kokoh, dan di atasnya itu ada aksara, ada kaligrafi, dan di atas kaligrafi ada aksara. Ada aksaranya. Ini pintu utama masuk Masjid Agung Demak. Masjid yang menjadi tempat pertemuan para wali. Para wali Songo bertemu di sini. Nah, ini yang aksara ini, dalam aksara ini adalah prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarira Wani, yang bermakna adalah tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Ini aksara yang di atas kaligrafi Arabnya. Aksara yang di atas kaligrafi Arab yang disebut dengan aksara prasasti Candra Sengkala. Indah sekali masjidnya, dan masih menggunakan tiangnya, masih menggunakan kayu jati yang luar biasa besarnya. Dirangkul pun nggak sampai. Ya. Ini diameternya berapa? Kurang tahu. Dan masing-masing Soko guru ini diberi nama wali. Ya.
baik Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Sekarang kita mengunjungi Museum Masjid Agung Demak. Ini adalah maket Masjid Agung Demak pada tahun 1845 sampai 1864. Dan ini adalah sepertinya adalah kayu jati yang pertama kali dibangun. Bekas Soko Guru Sunan Gunung Jati. Ini ada penjelasannya. Yang ini adalah bekas Soko Guru Sunan Gunung Jati Cirebon. Rusak dikonsolidasi 100 cm dengan ukurannya ini. Kalau yang ini adalah bekas Soko Guru Sunan Bonang Tuban. Berarti di sini dikumpulkannya. Yang sudah rusak. Ini Sunan Gunung Jati Cirebon. Ini adalah bekas Soko Guru Sunan Ampel di Surabaya. Dan dikonsolidasi 725 cm. Kayu jati, benda arkeologi peninggalan Wali Songo. Ini bekas Soko Guru Sunan Kalijaga. Jadi keempat pojok tadi, Masjid Demak tadi, ini kayu jati yang aslinya. Ini kayu jati yang aslinya. Ini adalah pintu dan pintu makam kesultanan. Ini adalah daun pintu makam kesultanan. Nah, ini pintu beledak yang Ki Ageng Selo. Berarti yang terpasang itu adalah penggantinya. Pintu utamanya, pintu utama. Dan ini adalah pintunya yang asli. Ini beduk wali abad ke-15. Beduk wali abad ke-15. Ini kentongan wali abad ke-15. Asli semua nih. Ya. Ini gentongkong dari dinasti Ming, hadiah Putri Campa. Ya, yang ini. Hadiah Putri Campa di abad ke-14 malah ya. Ini malah dari abad ke-14. Ini kap lampu peninggalan Pakubuwono ke-1, kap lampu. Ini duplikat tatal Sunan Gunung Jati. Ini kayu tiang tatal Sunan Kalijaga. Atasnya adalah kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulisan tangan. Jadi kalau kita lihat ini adalah Al-Quran 30 juz. Ini yang belum ada harakat, dan ini yang sudah ada harakat. Mushafnya, mushaf yang sudah ada harakat. Ini mushaf, dan ini sudah mushaf pertama ya, 1. Mushafnya. Nggak tahu itu tadi. Jadi ini adalah Soko Guru yang
7 meter ke atas ya. 7 meter ke bawah. Karena rusak karena efek kapiler ya, kapilerisasi. Tapi 7 meter ke atasnya 10 meter. ya 10 meter ke atas, dia kan total 17 ya. Total tingginya 17, 10 meter ke atas itu masih yang original. Disambung berarti kalau gitu ya. Disambung bawah dengan atas. Tapi saya lihat di atas itu masih bagus ya kayunya ya. Masih bagus ya. Ini 7 meter ke bawah yang diganti. Nah, pintu Ki Ageng Selo yang disebutkan pintu beledek, pintu penangkal petir yang sekarang itu berarti sudah diganti ya? Sudah diganti. Yang Sudah diganti. Di sana kuningan. Oh, yang di sana sekarang tuh kuningan. Iya. Bukan kayu jati. Bukan. Yang motifnya kuningan. Oh ya, berarti yang aslinya yang dibikin oleh Ki Ageng Selo itu yang ini ya? Berarti yang dibangun, yang dibikin oleh Ki Ageng Selo itu yang ini, bukan yang sekarang terpasang. Ini adalah ruangan yang menyimpan foto-foto adipati dan sejarahnya. Yang pertama yang mana? Yang sini ya? Dari kiri ke kanan? Nomor 15, Arya Chandra Negoro. Kakaknya Raden Ajeng Kartini. Oh, kakak Raden Ajeng Kartini. Yang kesini semakin muda ya, semakin ke sekarang ya. Ini kakaknya Raden Ajeng Kartini. Kakek. Hah? Kakek Raden Ajeng Kartini. Jadi bergeser dari kanan, dari kiri ke kanan. Tapi nama-namanya nggak ada ya? Ini bupati yang sekarang ya? Itu yang Demak. Tahun berapa ini? hanya tahun 2012 itu. Ini nama-namanya. Oh, ini nama-namanya ya. Sekarang bupati Demak perempuan. Namanya UST. Ini adalah nama-nama adipati dan bupati Demak setelah Kesultanan Demak pindah ke Pajang ya. Kemudian ini manakib sejarah Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Saidin Panoto Gomo. Kalau ini apa Mas? Ini gambar masjid juga kerangka sama sejarah-sejarahnya. Kerangka dengan sejarahnya. Dan ini yang atasnya Stokonya masjid. sekarang masih terpasang? Masih terpasang ya? Masih di atas. Masih di atas ya. Nah, ini ekskavasi pondasi Suku Guru Sunan Gunung Jati. Ya. Tahun 82. Nomor menara azan dulu ya. Ini mihrab Masjid Agung Demak. Posisinya di yang posisi sekarang. Iya, yang di pengimaman. Yang tempat pengimaman ya mihrab itu kan. Iya, betul. Ini ada gambar bulus. Tidak dipindah ya. Tidak, masih asli. Masih tetap asli seperti itu ya. Ini ada gambar bulusnya itu di tengah.
Ini gambar apa? Bulus atau kura penyu. Oh iya, saya sempat pernah dengar itu. Itu merupakan kaum Rasul Allah atau prasasti. Prasasti ya. Oh, jadi buka apa namanya simbol prasasti aja ya. Nah ini Satu kepalanya. adalah silsilah Wali Songo. Kenal itu badannya dan Ya. satu lagi ekornya. 1401 saka. Kita bisa lihat ini silsilah Wali Songo mulai dari Rasulullah, kemudian Fatimah, Al Hasan, Husain. Berarti semua Wali Songo itu dari jalur Husain ya? Oh bukan, belum tentu ya. Ini Said Ali. Oh iya, dari Husain. Karena Said Ali Zainal Abidin itu kan anaknya Husain. Iya. Ya. Ini Sultan Banten, temunya Sultan Banten. Bobolok, Ternate. iya. Ini Maulana Ibrahim. Semua ya. Sini kita baru tahu. Ini adalah beberapa fakta-fakta sejarah silsilah dari Wali Songo. Ini ada beberapa perkuburan atau makam, itu juga ada makam wali yang di dalam bangunan yang tertutup. Dan ini adalah keluarga-keluarganya, mulai dari adipati dan para wali, anak-anak cucunya. Jadi bagi teman-teman yang masih meragukan bahwa wali itu tidak ada, silakan coba cek keberadaannya dan datangi langsung ke tempat-tempat mereka tinggal.